Saat mengalami batuk produktif atau batuk berdahak, kamu mungkin pernah tanpa sengaja menelan dahak. Dahak sebenarnya diproduksi oleh tubuh untuk melindungi sistem pernapasan dan memerangkap debu, bakteri, serta partikel lainnya. Namun saat sedang batuk, produksi dahak bisa meningkat, sehingga kadang kamu menelannya atau bahkan sangat mengganggu. Lantas sebenarnya dahak boleh nggak sih ditelan? Apa yang terjadi kalau kamu menelan dahak? Di sini kita akan bahas dari mulai apa itu dahak, bolehkah ditelan, apa efeknya, apakah bikin kita jadi makin sakit, kapan harus khawatir, dan beberapa tips mengatasi dahak membandel. Dari itu, tonton sampai akhir. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Apa itu dahak? Dahak adalah zat lengket terbuat dari air, enzim, protein, sel darah putih, dan garam yang diproduksi oleh paru-paru dan juga saluran nafas lainnya. Dahak berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh karena dia memerangkap partikel berbahaya seperti debu, alergen, dan bakteri, sehingga mencegahnya mencapai lebih dalam ke sistem pernafasan. Sebenarnya, tubuh memproduksi dahak dan lendir di hidung setiap hari, bahkan saat kamu sehat. Namun saat kamu sedang batuk, produksi menjadi meningkat karena banyak virus bakteri yang harus ditangkap. Tetapi seringkali kamu nggak sengaja menelan karena saking banyaknya dan mengganggu. Tetapi itu adalah hal yang wajar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa boleh itu ditelan? Menelan dahak pada dasarnya sepenuhnya aman. Saat menelannya, dahak sebenarnya akan mengalir ke kerongkongan dan masuk lambung kan? Nah, di lambung ini ada asam lambung yang pH-nya itu sangat rendah dan juga enzim yang akan memecahnya, menetralkan bakteri atau virus berbahaya yang mungkin terkandung di dalamnya. Tidak ada bukti ilmiah bahwa menelan dahak dapat membahayakan atau menyebabkan infeksi lebih lanjut. Hanya saja, kebanyakan orang memilih untuk mengeluarkannya, karena biasanya itu adalah hal yang cukup jorok gitu ya. Nah, mengeluarkan dahak juga mungkin membuat kamu merasa lega, karena tenggorokan jadi lebih bersih. Tapi, mau kamu keluarin atau ditelan, sebenarnya dia akan diproduksi lagi, kecuali memang infeksi yang terjadi itu sudah sembuh. Nah, kalau memang boleh ditelan dan juga mau dikeluarin atau ditelan itu percuma aja, sebenarnya kapan sih harus khawatir kalau kita mengalami batuk berdahak? Walaupun menelan dahak tidak berbahaya, tetapi ada kalanya produksi yang berlebihan dapat menandakan masalah yang lebih serius. Contohnya, kalau dahak kental berwarna kuning atau hijau mungkin menunjukkan adanya infeksi bakteri. Demikian pula kalau kamu sampai mengalami nyeri dada, ada bunyi nafas tambahan seperti ngik-ngikan atau grok-grok yang berlebih, itu bisa menjadi infeksi yang lebih serius di daerah saluran nafas yang bagian bawah atau paru-paru. Mungkin kamu harus konsultasi ke dokter karena bisa jadi ada gangguan nafas yang mungkin lebih serius seperti bronkitis atau pneumonia. Dan berikutnya buat kamu yang mencari cara untuk mengurangi dahak, berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Kalau produksi dahak kamu sangat banyak dan membuat tidak nyaman, ada beberapa strategi nih yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi hal tersebut. Yang pertama adalah tetap terhidrasi. Minum banyak cairan akan membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Lalu berikutnya kamu bisa hirup uap. Menghirup uap yang hangat dapat mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tenggorokan dan paru-paru. Lalu hindari iritan. Usahakan untuk menjauhi asap, merokok, polusi, karena dapat meningkatkan produksi dahak, karena dia akan meningkatkan inflamasi di saluran pernafasan. Lalu kamu bisa menggunakan obat-obatan yang dijual bebas ya, yang tipenya adalah ekspektoran atau pengencer dahak. Banyak obat-obatan yang mengandung ekspektoran, dari mulai obat batuk cair berbentuk sirup sampai tablet. Nah, dengan hal-hal tersebut, maka akan mengurangi dan juga mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan dan keluhannya menjadi berkurang. Dan sebagai kesimpulan, dahak merupakan bagian alami sebenarnya, mekanisme pertahanan tubuh dan sepenuhnya aman. Kalau kamu memang tidak sengaja menelannya atau mengeluarkannya, keduanya tidak berbahaya dan mungkin saja bermanfaat kalau misalnya dahaknya berlebihan. Nah, semoga info yang dibagikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.